Hai, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Masih barengan sama gue, Sandi Luo. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, gue mau kasih salam khas podcast ini ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan gak bosen-bosennya gue ngasih tahu kalau podcast ini tayang di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dari Partai Perindo di @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga website dari Partai Perindo. Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya menciptakan pemilu damai tanpa hoax dan juga black campaign. Kali ini gue akan ngobrol bersama dengan bintang tamu kita. Beliau adalah caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 4 dari Partai Perindo. Ada Kak Desi Nikeria S.Ikom. Selamat sore Kak Desi. Selamat sore Sandy. Apa kabar Kak Desi? Luar biasa baik. Baik, sehat ya. Terima kasih sudah mau hadir di podcast kita sore hari ini. Dan Kak Desi ini maju sebagai caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 4 dari Partai Perindo ya. Dapil 4 berarti di mana aja itu? Dapil 4 itu kayak Tiga Raksa, Cisoka, ada 14 kecamatan sih. 14 kecamatan ada 14 ya. Kalau saya sebutin satu-satu nanti panjang. Tapi boleh dicek aja Dapil 4? Dapil 4 di Kabupaten. Iya, di Kabupaten di daerah ya. Tangerang ya. Oke, Tangerang ya. Ini ada di wilayah Banten pastinya. Pastikan lo nggak salah. Biar tahu ya, Kak Desi ini di wilayah mana sih akan mewakili siapa sih gitu. Masnya di Dapil 4. Tapi sebelum kita membahas tentang topik kita hari ini, kesibukannya apa sekarang Kak Desi? Sekarang yang pasti lagi sibuk masa campaign ya, lagi sibuk-sibuknya sosialisasi. Selain itu juga saya kebetulan lagi sibuk ngurusin beberapa bisnis, kayak ada skincare, klinik kecantikan, sama juga bantuin bisnisnya suami di F&B. Dan ada beberapa lah, kalau disebutin banyak. Jadi sebenarnya bisnisnya jalan, tapi akhirnya memutuskan untuk terjun ke bidang politik ya, bergabung bersama dengan Partai Perindo. Kenapa akhirnya memutuskan untuk terjun ke politik dan gabung sama Partai Perindo? Oke, kalau saya ditanya kenapa kamu berpolitik, mungkin memang aku ada passion kali ya. Kebetulan juga kan aku S2-nya ngambil komunikasi politik di kampus Paramadina dan ditunjuk langsung jadi duta Paramadina. Jadi memang ada passionnya di politik. Dan kenapa aku pilih Partai Perindo? Karena aku melihat potensi Partai Perindo tuh kedepannya tuh sangat besar ya. Untuk kedepannya menjadi sebuah partai yang besar. Makanya saya bergabung di Partai Perindo karena melihat ada kesempatan itu. Apalagi terbuka banget ya. Apalagi banyak orang-orang yang menurut saya di situ juga orang-orang yang memiliki wawasan politiknya yang luar biasa. Jadi makin membuat saya pengen belajar politik di Partai Perindo. Jadi memang wadahnya disediakan buat siapapun yang mau bergabung. Dan pastinya kalau dari Kak Desi sendiri memang punya ketertarikan lah di bidang itu dan diakomodir juga oleh Partai Perindo pastinya ya. Nah, setelah turun langsung nih, pasti udah turun dong ya ke Dapil 4 ya di Banten. Pasti udah turun langsung. Apa nih permasalahan yang ditemukan sama Kak Desi dari keluhan-keluhan masyarakat sekitar? Sebenarnya antara Banten dan Jakarta itu kan sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Jaraknya itu kalau macet mungkin cuma 1 jam, 1,5 jam. Kalau nggak macet bisa 40 atau 50 menit. Tapi gapnya itu antara Jakarta dan Banten itu sangat jauh ya, dari mulai ekonominya, infrastrukturnya, kesejahteraannya, itu masih banyak yang harus dibenahin. Yang menurut saya terjun kenapa harus pilih di daerah Banten, karena memang itu layak untuk disentuh. Itu sih. Itu yang menjadi memotivasi saya kenapa saya pengen di daerah tersebut gitu sih. Tapi apa permasalahan yang ditemukan ketika terjun ke lapangan? Ya itu tadi, masalah infrastrukturnya, masalah pendidikannya, masalah banyaknya pengangguran yang ada di daerah tersebut ya. Mungkin bisa kedepannya siapa tahu insya Allah saya terpilih di sana bisa menambah UMKM-nya, karena saya sendiri pun juga ada program saya yang memang mengarah ke UMKM juga gitu. Dan jadi, pendidikan juga wilayahnya dekat sama ibu kota, tapi ternyata gapnya sangat jauh dengan sangat jauh dengan ibu kota. Dengan apa yang terjadi di ibu kota. Betul. Jadi itulah masalah-masalah yang sedang akan saya fokuskan betul kalau terpilih nantinya ya. Nah, yang namanya pemilihan umum pemilu itu selalu diwarnai dengan berbagai macam trik dan intrik lah ya di dalamnya ya. Termasuk kalau kita lihat di 2019 kan sosial media juga udah punya peran yang cukup besar ya. Benar, sangat sih, sangat. Apalagi sekarang 2024 media sosial dimanfaatkan banget. Pemilih-pemilih muda kan semuanya rata-rata bermain sosmed ya gitu ya. Kalau Kak Desi lihat nih, apakah aturan dan regulasi terkait dengan media sosial ini sudah cukup baik dan aman nih sehingga terhindar dari praktek-praktek yang tidak seharusnya dalam berkampanye gitu? Kalau menurut saya sih sebenarnya media sosial itu kan tempatnya orang untuk mengekspresikan diri ya.
Cuman kadang-kadang disalahgunakan. Ya tinggal kita sebagai penggunanya bijak-bijak untuk membaca ataupun membuat suatu berita yang memberikan manfaat. Dan untuk kalau yang kamu tanyakan tadi, adanya regulasi atau gimana? Iya, nah regulasinya seperti apa? Regulasinya sih sebenarnya ada ya regulasinya ya. Kalau untuk media sosialnya sendiri mungkin masih digodok ya untuk hukum regulasinya. Cuman untuk hukum ITE-nya sudah ada hukum ITE-nya. Cuman mungkin banyak dengan aturan-aturan yang diterapkan sekarang ini sehingga membuat para penggunanya lebih berhati-hati lah. Karena ada hukum ITE-nya. Ya jadi mungkin memang dari situ ya. Dari situ dia juga akan tetap ada, mungkin lebih meminimalis kali ya. Kayaknya kalau sekarang sih masyarakat kita sih udah lebih pintar harusnya lebih bijak ya. Lebih bijak lagi ya untuk melihat berita-berita yang tidak sesuai. Jadi kalau ada yang nge-share di grup-grup WhatsApp keluarga tuh, benar-benar. Kita bisa memfilter sendiri. Benar. Jangan langsung mentah-mentah informasi yang kita baca itu kita telan mentah-mentah kan. Cari sumber-sumber yang terpercaya sih kalau menurut saya juga. Dan pastinya media-media juga harusnya memberikan informasi-informasi yang sesuai. Harusnya ya, iya. Karena pasti selalu ada aja orang-orang yang bikin hoax, orang-orang yang bikin memang black campaign. Memang ada tujuannya juga kan mereka yang bikin hoax itu kan, memang pasti ada tujuan. Dan memang adanya hoax itu diciptakan untuk mencari perhatian kali ya. Sehingga ya adanya, ya kalau di politik kan ada kalimat black campaign ya, yang sengaja diciptakan untuk menjatuhkan lawan yang dituju kayak gitu. Jadi emang akan selalu ada, tapi balik lagi ada. Kita yang punya kontrol dari itu semua ya. Ya kita yang mengkritisin lah, apalagi anak-anak zaman sekarang kan aku rasa sih banyak yang cerdas ya, nggak akan hanya makan mentah-mentah berita dari satu sumber, harusnya mereka lebih bijak dan lebih mengkritisin. Dan kadang-kadang gini juga sih yang jadi masalah itu, orang Indonesia nih khususnya zaman sekarang ya, kadang melihat suatu berita, baca judulnya aja mereka langsung judge gitu, parah nih orang gitu, parah nih, padahal dia tidak baca berita itu secara utuh. Dia hanya baca judulnya aja. Tapi dengan judul yang sangat tagline yang sangat hot, dia langsung parah juga nih, padahal dia nggak baca belum selesai. Kadang kan sengaja judul itu diciptakan untuk menarik perhatian. Itu aja sih yang disayangkan, kurangnya membaca secara detail aja. Apalagi kalau misalnya ada berita-berita yang sebenarnya hoax, tapi karena udah keburu kemakan, terus lo lihat nih beritanya sesuai kok dengan apa yang dilihat, tapi dari awalnya udah hoax sebenarnya. Baca berita tapi datanya nggak ada gitu. Itu yang menjadi berita itu jadi hoax karena nggak ada data. Betul. Makanya sekarang kalau ada berita yang kayaknya nggak benar, kita udah bisa mulai googling, search, cari tahu. Dan cari informasinya pun jangan hanya dari satu media, cari dari beberapa media, sehingga informasi yang kita dapat itu dari berbagai sumber, nggak hanya dari satu sumber. Dan pasti lebih berimbang ya. Ya benar. Apalagi kalau ketemu media-media yang namanya udah mulai aneh-aneh ya, yang apalagi tidak sekarang kan kredibel gitu. Ada media-media juga yang pro kanan A, pro kanan B, jadi jangan sampai kita baca yang saling menjatuhkannya di sisi kanan. Jadi baca berita yang itu ya wajar dia menjatuhkan. Pasti kan ada motivasi kan pastinya. Sehingga kita pun juga harus mengkritisin media ini, ya wajarlah dia menjatuhkan sisi yang ini karena dia memang pro si ini gitu. Jadi kadang-kadang ada media-media juga yang pro A, pro B gitu. Jadi kita juga harus kritis baca dari A dan B juga sih menurut saya. Jadi pintar-pintar menyaring informasi ya, sehingga pada akhirnya kita juga tahu mana yang benar, mana yang enggak ya. Karena di kita nih yang bisa kita mengkontrol ya. Kontrol itu semua ya. Dan memang pemilu 2024 ini kan tinggal hitungan nggak lama lagi nih, hitungan bulan, ya kan, bulan lagi. Sementara sudah mulai ada omongan-omongan, suara-suara terkait dengan potensi kecurangan. Tapi karena memang yang namanya kompetisi, wajar, selalu ada potensi kecurangan itu. Tapi kalau Kak Desi ngeliatnya seperti apa di pemilihan 2024? Yang namanya kecurangan itu di segala sektor tuh pasti akan ada ya memang, bukan hanya, apalagi politik ini tempatnya ya. Jadi sehingga saya melihatnya mungkin memang akan ada yang namanya kecurangan, sehingga kita juga harus menjaga agar kecurangan itu bisa diminimalis. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang kritis dan cerdas, ya ikut menjagalah agar pemilu 2024 ini bisa terlaksana dengan baik, jujur, dan kita tetap berharap bisa adanya demokrasi ya. Tapi optimis ya pastinya? Optimis akan dong, adil, harus, jujur, semuanya akan berjalan harus yakin, harus positif thinking. Harus selalu positif ya. Meskipun ya namanya dalam kompetisi, ya kayak kita main bola aja. Kamu pasti ikut lomba, ada yang lomba aja, nggak usah dalam kontes pemilu ya. Ini kontes yang memang ibaratnya semua orang akan
gila-gilaan bertempur mati-matian untuk memenangkan suatu jabatan ataupun kekuasaan kan. Kita lomba aja nih, kita lomba nyanyi kita lomba apapun, pasti kan ada intrik-intrik di dalamnya. Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya. Iya. Itu Jadi aja sih. selalu ada potensinya. Selalu ada potensi, tinggal kitanya aja. Kitanya aja. Kalau bisa dari kitanya sendiri juga menjaga ya supaya. Kita juga menjaga dan mengawasin dan melihat apa yang terjadi di lapangan sih. Oke, termasuk juga potensi-potensi itu datang dari informasi hoax dan black campaign itu ya. Tadi udah disampaikan sama Kak Desi ya, emang ada di kita nih untuk bisa kontrolnya ya, seperti apa. Dan kalau melihat informasi hoax dan black campaign juga banyak pastinya akan selalu berseliweran. Terkait juga dengan Partai Perindo pasti ada juga yang bikin hoax ya kan. Kayak di partai manapun juga ada deh. Termasuk juga dengan pasangan yang diusung oleh Partai Perindo ya kan. Apalagi sekarang lagi rame ya. Dari Kak Desi ngeliatnya seperti apa? Ya kebetulan juga kan saya ditunjuk sebagai TPD untuk sebuah sosmed lah, untuk mengusung sebuah tim untuk Pilpres tahun ini ya. Ya kalau saya melihatnya sih wajar ya, namanya kita lagi berlomba, akan ada orang yang ingin menjatuhkan. Tapi tinggal gimana kita menunjukkan kelebihan kita aja berdasarkan data. Dan kalaupun ada yang menjatuhkan kita dengan hoax kah ataupun hal-hal yang negatif, kita bisa komparasikan dengan hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh si pasangan tersebut. Dan yang paling penting adalah kita lihat track record dari pasangan tersebut. Apa pencapaian yang sudah dia lakukan di dalam politik ini. Kalau misalnya memang banyak hal-hal besar, jadi saya rasa masyarakat juga cerdas ya. Mereka akan tahu mana yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas pada akhirnya. Jadi dinilai dari track recordnya lagi. Track recordnya dan by data ya. By data tuh nggak bisa dimanipulasi. Karena memang itu terjadi gitu. Tapi kalau cuma berita dari sesuatu sumber yang sumbernya itu juga nggak jelas dan nggak ada data, aku rasa sih itu kebanyakan hoax aja atau black campaign untuk menjatuhkan si tokoh tersebut aja sih. Dan pasti data juga harus pintar-pintar kita melihatnya lagi. Iya, ya kan? Jadi pintar-pintar kita membaca data dan harapan saya memang mungkin masyarakat harus sering-sering membaca sih. Jangan sampai hanya membaca judul tapi tidak membaca secara keseluruhan. Iya. Kalau dari Kak Desi kan juga sebagai tim pemenang daerah berarti ya. Iya betul. Yang bergerak di bidang sosial media. Yang tugasnya adalah menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan Partai Perindo dan juga pasangan yang diusung. Gitu. Sejauh ini apa aja yang sudah dilakukan dari timnya Kak Desi berarti? Dari tim kita sendiri pun saat ini karena masih sangat baru ya, tapi yang pasti kita tetap melihat apa yang terjadi di lapangan. Paling pergerakan kita adalah akan membuat suatu kegiatan-kegiatan yang positif yang menunjukkan ataupun menampilkan kelebihan-kelebihan dari yang pasangan yang kita usung ini. Dan by data juga, nggak hanya sekedar ucapan-ucapan yang tidak ada makna, tapi lebih ke by data dan track record yang sudah mereka lakukan. Sehingga di situ kita akan melihat kualitas seseorang tersebut sih. Iya. Jadi semuanya berdasarkan data dan fakta. Data dan fakta dan prestasi yang sudah dicapai. Iya, ada track recordnya yang bisa dicek semuanya. Betul. Dan pasti akan sebagai tim yang di sosmed juga akan menampilkan seperti apa visi misinya, apa yang sudah dilakukan, mewakili masyarakat Banten Dapil 4 ya. Apa-apa aja yang akan diperjuangkan gitu. Ya, Sandi, kebetulan aku di daerah Dapil 4 itu memang fokusnya tuh di pendidikan. Nah, sekarang aku bikin program itu yaitu beasiswa gratis S1 untuk anak yang berprestasi. Kenapa aku fokus di pendidikan? Karena aku percaya namanya suatu bangsa itu masa depannya ada di anak-anak, apalagi anak-anak itu cerdas. Sayang sekali kalau anak-anak itu tidak kita rawat, kita beri kesempatan yang mungkin kedepannya dia bisa memegang bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Nah, itu program aku yang pertama. Dan program yang kedua adalah sama seperti dari program partai, yaitu KTA berasuransi dari Perindo, itu juga saya laksanakan. Dan selain program itu juga bagi-bagi gerobak ya untuk masyarakat di Banten Dapil 4 dari Partai Perindo. Dan program yang terakhir adalah kita bikin kelas untuk orang-orang yang di daerah Banten Dapil 4 itu mau berwirausaha. Jadi ada kelas untuk belajar bisnis lah kalau bahasa kerennya. Kita bikin kelas itu gratis tanpa dipungut biaya apapun, sehingga kan karena di sana tingkat penganggurannya sangat tinggi,
saya mencoba untuk membuka kelas itu sehingga masyarakat sana tuh bisa menjadi wirausaha lah. Oke. Jadi memang fokusnya ke hal-hal itu ya, pendidikan terutama sangat penting. Ya, pendidikan yang pertama. Karena kita percaya dari pendidikan juga dari pendidikan yang bisa baik. membuat bangsa kita menjadi lebih baik. Yang kedua ya program partai tadi, KTA berasuransi dan gerobak. Dan yang terakhir adalah program saya sendiri yaitu membuat kelas wirausaha. Iya, jadi orang-orang juga bisa belajar nantinya dan mereka juga bisa berwirausaha sendiri nantinya ya. Jadi bisa mandiri ya. Itu program kerja yang akan dilakukan ya oleh Kak Desi ya. Amin. Luar biasa. Ya, masih dalam penggodokan sih semuanya masih. Dan apa yang akan dilakukan juga semuanya ya. Ih, seru ya, seru. Seru, politik itu seru loh. Menyenangkan ya. Makanya kamu harus berpolitik. Saya memfasilitasi aja lah supaya tapi teman-teman dari Partai Perindo. Politik itu semua segmen itu dipengaruhi politik. Kalau kamu zaman sekarang juga politik itu nggak kaku kayak zaman dulu kaku. Zaman sekarang anak muda banyak yang berpolitik kan. Itu kenapa? Karena memang segala sektor di dalam kehidupan ini dipengaruhi politik. Mau nggak mau memang harus setidaknya sadar politik aja, walaupun nggak terlibat langsung. Dan pastinya ada hal-hal yang diperjuangkan oleh Kak Desi juga ya, makanya maju. Karena hak suara kamu itu sangat mempengaruhi bangsa kita saat ini loh. Wih. Benar. Suara kamu itu sangat berpengaruh. Betul. Makanya jangan sampai nggak datang untuk pemilihan juga. Jangan sampai nggak datang, jangan golput, harus nyoblos. Cari yang siapapun yang kalian pilih, calegnya ataupun presidennya atau pilkada nanti siapapun yang kalian pilih harus mengkritisin profil ataupun track record dari si tokoh tersebut. Itu dan semua bisa dicari pastinya informasi terbuka di mana-mana ya. Benar, apalagi zaman sekarang semua tinggal di Google, tinggal dicari dari sumber-sumber yang terpercaya lah, jangan dari sumber-sumber yang masih nggak jelas juga betul sumbernya. Banget ya. Dari Kak Desi sendiri boleh kasih tips untuk Sobat Aksi Nyata yang sedang menyaksikan podcast ini terkait dengan supaya kita bisa punya pemilu yang adil, yang nyaman juga, yang bersih, ya kan bisa terhindar, yang adil ya, tidak gampang termakan hoax ataupun black campaign. Ya, yang kalau saran saya sih yang pertama adalah kita harus suka membaca ya. Suka membaca tuh bukan berarti membaca buku aja. Membaca berita-berita yang ada kan, apalagi zaman sekarang beritanya juga kadang-kadang dibungkusnya dalam bentuk yang menarik. Ada dalam bentuk dalam video, dalam bentuk teks ya kan. Jadi sering membaca itu sehingga kita tahu apa sih yang terjadi di kehidupan ini, khususnya di politik tahun ini. Sehingga kalian juga tidak salah memilih tokoh yang kalian andalkan. Kenapa? Karena masa depan bangsa ada di tangan kalian. Jadi keputusan kalian itu sangat mempengaruhi masa depan bangsa. Apalagi kita menuju Indonesia Emas 2045 ya. Ya, amin. Ya, semoga pilihan-pilihan yang terbaik juga ada di tangan Raya ini bisa membawa Indonesia lebih maju lagi. Dan semangatnya Kak Desi sesuai dengan semangatnya Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa langsung kunjungi website www.partaiperindo.com atau klik link yang tersedia. Jangan lupa juga scan barcode yang ada di bawah ini untuk bisa download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store. Terima kasih Kak Desi untuk pemikiran sharingnya. Sukses untuk pemilihannya yang terbaik pastinya ya. Dan juga di tim pemenangan daerah juga bisa melakukan yang terbaik ya. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.